Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat, dulu itu ada satu kisah ya, satu kisah di mana saya akan menceritakan tentang, karena kita malam hari ini sudah memasuki fase akhir bulan Ramadan kali ini, di mana ibarat sirkuit Ramadan ini kita sudah memasuki lap-lap akhir. Kita tahu bahwa di lap-lap akhir ini umumnya masyarakat umat Islam itu yang seharusnya lebih bisa orang Jawa bilang ngenceng ke sarung ya, itu malah justru sibuk mempersiapkan untuk hari raya yang toples ya, toples sih kosong, anaknya belum dibelikan baju, nah dan lain sebagainya pokoknya lah untuk persiapan hari raya. Jadi dulu itu ada orang soleh hidupnya miskin, tidak punya apa-apa, sementara mendekati hari raya Idul Fitri belum ada persiapan apapun. Yang jelas beliau bingung, anak-anaknya belum dibelikan baju. Kalau orang tua mungkin kuat ya, tapi anak kan mana tahan. Jadi akhirnya solusinya beliau, karena memang sadar betul bahwa di 10 hari terakhir ini beliau masuk ke masjid ya, akhirnya nggak tahu bunyai ini di rumah, nggak tahu pokoknya ditangisi anaknya lah istilahnya, nggak tahu pokoknya. Yang jelas karena kecintaannya kepada bulan suci Ramadan, beliau masuk ke masjid itikaf ya, karena ada perintah itikaf di 10 hari terakhir beliau itikaf ya, pokoknya maca sholawat dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami, begitu. Nah, begitu selanjutnya beliau memohon kepada Allah, memuji Rasulullah. Karena apa? Karena dia juga bingung ya, persiapan Lebaran belum punya apa-apa. Tetapi hikmah yang terjadi apa? Di lain tempat itu ada saudagar kaya, maklum ya, menjelang Lebaran dagangan si bos ini laris ya, sangat laris. Akhirnya beliau kecapean juga kan, karena kalau orang kita bilang perpegan ya, meh bodoh perpegan. Semua dagangannya laku, dia pulang, kemudian dia tidur. Nah, apa yang terjadi? Di dalam tidur, beliau itu mimpi didatengin Rasulullah. Beliau didawui lah istilahnya, "Hei bos, di sana itu ada orang soleh. Beliau mau Lebaran tidak punya persiapan apa-apa. Coba panjenengan datangi, kemudian cukupi kebutuhannya," begitu. Lah, orang kaya ini kan kaget ya, akhirnya terbangun. Beliau terbangun, kemudian dia kumpulkan karyawannya semuanya. Kemudian yang khusus di kain, untuk mengguntingi kain pakaian, yang di gudang mana lagi untuk hidangan-hidangan dikumpulkan. Beliau cari orang soleh yang di dalam mimpi Rasulullah, ketika didatengin Rasulullah itu. Akhirnya dicari di satu perkampungan, ketemu. Dia uluk salam, "Assalamualaikum," begitu kan. Nah, ketika uluk salam ya, yang keluar otomatis bunyai ya, karena Pak Kiainya sedang di dalam masjid. Nah, sedang itikaf kan, masih ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami, begitu seterusnya. Beliau menangis memohon kepada Allah, memuji Rasulullah gitu. Nah, si ibunya ini bingung karena didatangi orang persis arak-arakan gitu ya, persis pawai gitu. Didatengin, ada yang bawa kambing, ada yang bawa baju, sampai tukang jahitnya dibawa semuanya. Ya, "Assalamualaikum," gitu kan. Cari Pak Kiai begini. Ya, lah Pak Kiainya mana? Pak Kiai masih di masjid gitu kan. Akhirnya Bunyai memanggil Pak Kiai, suaminya. Ketika si suami ini datang, Pak Kiainya datang, serta merta orang kaya ini menangis, kemudian
dia mencium tangan Pak Kiai, pokoknya salaman ya kepada Pak Kiai. Dia mengucapkan banyak terima kasih, matur nuwun Pak Kiai, sebab panjenengan kawula dirawi Kanjeng Nabi di dalam mimpi, disuruh untuk mencukupi kebutuhan Pak Kiai untuk hari raya Idul Fitri, begitu kan. Nah, Pak Kiai bingung ya. Iki ada orang tiba-tiba datang, padahal beliau merasa belum pernah berbuat baik kepada orang tersebut, tetapi beliau datang dengan segala macam persiapan hari raya ini. Nah, begitulah yang terjadi. Akhirnya apa? Keluarga ini, orang soleh ini yang memang sangat miskin ini, akhirnya apa? Bisa menghadapi bulan Syawal, hari raya Idul Fitri dengan ya istilahnya dengan bahagia lah, karena memang hari raya Idul Fitri kan hari bahagia ya, hari raya itu kan. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita fokus di 10 hari terakhir ini untuk tetap beribadah yang membaca sholawat, tadarus, kuatkan pokoknya, kencangkan ikat pinggang, kenceng kayak sarung, ibadah kepada Allah, memuji Rasulullah. Mudah-mudahan lah di sesi akhir ini kita mendapat syafaatnya Al-Quran, mendapat keberkahan Ramadan, mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Ya kita harus yakin ya, sebagai umat Islam kita harus yakin. Ini pada saat kejadian itu Kanjeng Nabi itu sudah sedo ya, sudah wafat. Itu saja masih bisa mensyafaati umatnya. Ini beliau sudah wafat. Kejadian ini beliau sudah wafat. Yang kita harus yakini adalah betapa ketika kita cinta terhadap sesuatu, yakin saja. Nah, jadi ya pokoknya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan lah kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Di mana karena memang apalagi di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran ya, di bulan Ramadan, di 17 Ramadan, yang mana Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Tetapi juga harus kita kaji lagi manusia yang seperti apa, manusia yang berposisi seperti apa yang mendapatkan petunjuk oleh Al-Quran. Harus ada koyitnya. Apa koyitnya? Koyitnya adalah bahwa petunjuk bagi manusia ini untuk mengatur manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang bertakwa. Jadi koyitnya adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kita mudah-mudahan masuk kategori orang-orang yang bertakwa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.